Oke, selamat datang kembali pada mata kuliah Geometri Analit. Setelah sebelumnya kita telah belajar terkait tentang sistem koordinat dan garis. Nah, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait apa itu irisan kerucut, gitu ya. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah terkait tentang sejarah dari irisan kerucut. Nah, yang pertama, orang yang dipercaya pertama kali untuk membahas terkait tentang irisan kerucut adalah Magnus, walaupun lingkaran yang disampaikan oleh Magnus ini tidak termasuk pada irisan kerucut, gitu ya. Nah, saat itu konstruksi irisan kerucut oleh Magnus itu adalah untuk menyelesaikan masalah dari penggandaan kubus. Nah, yang dimaksud dengan penggandaan kubus dalam hal ini, teori penggandaan kubus oleh Magnus ini itu adalah bagaimana cara melukis kubus itu hanya dengan menggunakan jangka dan penggaris. Nah, penggandaan kubus ini sangat jarang sekali kita temukan pada mata kuliah yang di matematik, gitu ya, saat ini. Nah, padahal ini penting juga, gitu ya, untuk membahas terkait tentang bagaimana kita paham tentang kubus ini. Nah, termasuk untuk mendalami terkait tentang geometri yang akan dibahas ini. Nah, di kampus Uniwara, Universitas PGRI Wiranegara, ini sebenarnya teori penggandaan kubus ini disampaikan di mata kuliah geometri ruang. Bagaimana kita melukis kubus, gitu ya. Nah, silahkan kalau Bapak Ibu mau menggabung, adik-adik sekalian ingin menggabung pada mata kuliah geometri ruang, ingin mendalami tentang bagaimana kita melukis kubus, Anda bisa bergabung pada mata kuliah geometri ruang di Uniwara. Oke. Euclid dikenal sebagai penulis pada 4 buah buku berkenaan dengan irisan kerucut, gitu ya. Euclid ini juga mengenalkan sebelumnya itu adalah bapak geometri, gitu ya. Nah, bagaimana dia mengenalkan tentang geometri Euclid sendiri, dasar-dasar dari geometri. Ada geometri datar, ada geometri ruang, juga terkait tentang irisan kerucut di Euclid ini. Nah, selanjutnya Archimedes ini mempelajari irisan kerucut terutama dalam menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva, parabola, dan elips. Archimedes ini yang telah kita ketahui, beliau dikenal sebagai bapak kalkulus karena metodenya itu dalam perhitungan menggunakan integral tersebut. Nah, buku ini itu juga masih ada yang mengenai bangun ruang, itu hasil perputaran dari irisan kerucut. Yang nantinya pada mata kuliah ini akan kita bahas juga di akhir perkuliahan kita ini, gitu ya, di materi terakhir, gitu ya. Selanjutnya, ada Apollonius dari Perga, itu menulis 8 volume buku irisan kerucut yang memuat perkembangan yang cukup signifikan dari irisan kerucut, ya. Terus ada definisi modern mengenai irisan kerucut berdasarkan perpotongan bidang dan kerucut. Kerucut yang dua arah, gitu ya. Jadi ada kerucut yang saling bertemu di titik puncaknya, gitu ya. Nah, berdasarkan hasil Apollonius. Nah, inilah dasar Apollonius ini yang kita gunakan menjadi mata kuliah geometri analit ini, gitu ya. Dan juga nama-nama yang dipakai oleh irisan kerucut yang saat ini seperti lingkaran, elips, parabola, hiperbola, ini adalah kita ambil dari penamaan yang dipakai oleh Apollonius, gitu ya. Selanjutnya, Pappus ini berhasil juga menemukan satu konsep penting berupa titik fokus dan yang berkaitan dengan garis direktrix. Nanti kita bahas bagian-bagian dari irisan kerucut ini apa saja, termasuk titik fokus, garis direktrix, dan lain-lain, gitu ya. Selanjutnya ada Umar Khayyam, ini menemukan berbagai aplikasi terkait konsep irisan kerucut. Salah satunya dia menyelesaikan persamaan aljabar, gitu ya. Menggunakan irisan kerucut digunakan menggunakan dari persamaan dari aljabar, gitu ya. Johann Kepler ini juga mengembangkan teori irisan kerucut sehingga pada konsep yang mengarah pada konsep limit, gitu ya. Nah, ini nanti akan dibahas, tidak kita bahas di sini, ini akan dibahas harusnya nanti ada di mata kuliah yang lain di matematik seperti analisis real, kalkulus, dan sebagainya, gitu ya. Selanjutnya Girard Desargues dan Blaise Pascal ini mengembangkan irisan kerucut menggunakan konsep awal dari geometri proyektif. Dan Pascal ini juga terkenal dengan sebuah teorema yang disebut sebagai hexagram mistik, gitu ya. René Descartes ini mengembangkan irisan kerucut melalui penggunaan koordinat yang akan kita bahas secara detail pada mata kuliah ini, gitu ya. Nah, selanjutnya itu tadi adalah sejarah dari irisan kerucut disampaikan oleh banyak filosof, gitu ya, banyak filsuf di sini.
Nah, apa itu irisan kerucut? Nah, istilah irisan kerucut sendiri ini secara tradisional ini digunakan untuk menamakan berbagai macam bentuk kurva yang terbentuk dari irisan sebuah bidang datar terhadap sebuah kerucut dua arah. Terdapat dua jenis irisan kerucut. Yang pertama adalah degenerate dan yang kedua adalah non-degenerate, gitu ya. Degenerate ini terjadi bila bidang ini melalui titik puncak. Bidang yang dimaksudnya adalah bidang irisnya, gitu ya. Pada kerucut tadi, kerucut dua arah tadi, bidang ini melalui titik puncak yang saling bertemu di kerucut dua arah tadi. Terus irisan kerucut non degenerate ini terjadi bila bidang potongnya ini tidak melalui titik puncak dari kerucut tersebut, gitu ya. Nah, objek yang dihasilkan irisan kerucut yang berjenis degenerate itu bisa menghasilkan titik. Apabila bidang tadi ini persis hanya memotong pada titik puncak dari kerucut dua arah yang saling bertemu di dua titik puncaknya tadi, gitu ya. Bisa pula dia menghasilkan sebuah garis. Nah, apabila garis potongnya tadi dia sejajar atau berimpit dengan permukaan persis pada kerucutnya tadi, gitu ya. Dan bisa pula akan menjadi sepasang garis berpotongan, gitu ya. Sedangkan jenis yang kedua, non-degenerate, ini bisa menghasilkan elips, bisa menghasilkan parabola, bisa menghasilkan hiperbola, gitu ya. Seperti yang nanti akan kita bahas pada objek di geometri analit berikutnya ini. Nah, sehingga ada beberapa pasangan, ada titik dan elips, ada garis dan parabol, dan sepasang garis dengan hiperbola. Gitu ya. Ini terjadi karena translasi pergeseran pada bidang pengirisnya. Nah, apabila dia persis pada bidang permukaannya, maka dia akan menghasilkan garis, gitu ya. Pada saat dia bergeser sedikit, nah, dia akan menghasilkan parabola, gitu ya. Begitu pula dengan titik. Pada saat dia persis pada satu titik di sini, maka dia akan menghasilkan titik, gitu ya. Pada saat dia bergeser ke atas, gitu ya, maka akan menghasilkan potongan berupa elips tadi. Begitu pula dengan sepasang garis dan hiperbol, gitu ya. Ini karena ada pergeseran dari si bidangnya tadi, gitu ya. Nah, secara umum berarti yang kita sebut sebagai irisan kerucut itu adalah yang non degenerate, gitu ya. Sedangkan yang degenerate ada titik, garis, sepasang garis, gitu ya. Ini sebaiknya dibahas secara rinci itu pada geometri yang lain, gitu, apalagi geometri Euclid, gitu ya. Ini akan dibahas secara detail di sana. Oke, ini definisi dari yang disampaikan dari objek yang terbentuk dari irisan kerucut yang non degenerate atau kita kenal hanya sebagai irisan kerucut saja. Yang pertama adalah elips. Elips adalah irisan kerucut yang terjadi bila bidang pengiris kerucutnya tidak melalui titik puncak kerucut. Gitu ya, dia tidak melalui titik puncak dan hanya memotong satu bagian pada kerucut, gitu ya, satu bagian di kerucut. Ini pada gambar ini. Nah, kalau kita lihat, maka dari definisi elips ini, maka lingkaran ini juga termasuk dalam golongan elips ini. Nah, gitu ya, elips ini. Maka ada dua pendapat yang berbeda pada irisan kerucut. Ada lingkaran yang sebagai objek berbeda, objek khusus pada elips. Ada yang mengatakan bahwa lingkaran ini tergolong dalam elips, gitu ya. Ini tergantung nanti sudut pandangnya seperti apa. Persamaan-persamaan yang terbentuk ini juga sebenarnya hampir sama, gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu parabola, gitu ya. Parabola ini adalah irisan kerucut yang terjadi bila bidang pengiris kerucut tidak melalui titik puncak, sekali lagi. Karena kalau melalui titik puncak, dia akan jadi degenerate, gitu ya. Syarat pertama, dia tidak melalui titik puncak. Yang kedua, dia sejajar dengan garis pelukis kerucutnya, gitu ya. Maka dia akan terjadi parabola. Garis pelukis itu adalah ini permukaan yang persis di sini. Jadi dia sejajar dengan ini, gitu ya. Yang ketiga adalah hiperbola. Hiperbola ini adalah irisan kerucut yang terjadi bila bidang pengiris kerucut tidak melalui titik puncak kerucut. Ini syarat pertama memang ya. Dan memotong kedua bagian kerucut. Nah ini, dia memotong dua garis dia kerucutnya. Maka akan terjadi hiperbola, gitu ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ada bagian-bagian yang akan dihasilkan dalam irisan kerucut ini.
Yang pertama, irisan kerucut ini dapat didefinisikan dengan menggunakan yang pertama titik fokus. Titik fokus gitu ya. Titik fokusnya ini mesti setiap kali kita punya apa namanya irisan kerucut ini mesti ada titik fokus, ada garis direktrix gitu ya, dan konstanta yang disebut nanti eksentrisitas. Ini sangat berpengaruh ketiganya ini. Jadi ada titik fokus, garis direktrix, dan eksentrisitas nantinya. Ini pasti akan membedakan objek-objek yang akan terbentuk, baik itu elips, lingkaran, parabola maupun hiperbola, gitu ya. Misalkan F kita sebut sebagai titik fokus, D adalah garis direktrix yang tidak memuat pada F-nya, tidak ada di F-nya, gitu ya. Dan E itu adalah eksentrisitas, maka irisan kerucut adalah tempat kedudukan titik M. Kedudukan titik M tadi. Sedemikian hingga perbandingan jarak M dengan F dengan fokus ya, dan M dengan D ini dikenal dengan eksentrisitas. Jarak M dan D ini proyeksinya gitu ya. Nah ini perbandingannya ini akan menghasilkan ini tadi eksentrisitas gitu ya. Tempat kedudukannya ini adalah M ini. Gitu ya. Bukan termasuk daerah dalamnya gitu ya, karena kalau di elips ya, bukan daerah dalamnya. Jadi hanya yang merah ini saja. Ini juga sama. Kalau misalkan menghasilkan parabola, ini berarti ini titik-titik yang ada ini sehingga membentuk kurva parabola. Begitu pula nanti dengan hiperbola, gitu ya. Nah, maka kalau kita identifikasi dengan eksentrisitasnya, maka jika E sama dengan 0, maka irisan kerucut ini dapat berupa sebagai lingkaran. E-nya sama dengan 0 perbandingannya, gitu ya. Nah, jika E-nya itu antara 0 sampai 1 nilainya, maka irisan kerucut ini berupa elips. Sedangkan jika eksentrisitasnya sama dengan 1, dia akan membentuk parabola. Dan jika eksentrisitasnya lebih dari 1, maka dia akan membentuk yang namanya hiperbola. Oke, secara umum, gitu ya, dalam koordinat kartesius, semua irisan kerucut merupakan grafik dari persamaan dua variabel. AX kuadrat ditambah BXY ditambah CY kuadrat ditambah DX ditambah EY ditambah F sama dengan 0. Di mana ABC tidak 0 atau tak 0 gitu ya. Dan sebaliknya grafik persamaan itu merupakan irisan kerucut. Ini adalah persamaan umum dari irisan kerucut gitu ya. Nah, ini ada sedikit kalau kita lihat dari konstantanya gitu ya. A, B, C, D, E ini atau hanya A, B, C saja, maka kita bisa lihat ini. Jika B kuadrat min 4AC kurang dari 0, maka persamaan ini merupakan persamaan elips, kecuali jika digenerate. Misalkan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 10 sama dengan 0. Nah ini beda lagi gitu ya. Nah, jika A sama dengan C dan B sama dengan 0, maka ini akan menjadi lingkaran. A sama dengan C, gitu ya, berarti terus B-nya 0. Nah, B-nya 0. Maka ini akan menjadi lingkaran nantinya. Nah, jika B kuadrat min 4AC itu sama dengan 0, maka ini adalah persamaan parabola. Jika B kuadrat min 4AC lebih dari 0, maka persamaan ini merupakan persamaan hiperbola. Jika A-nya sama dengan C, gitu ya, B-nya tetap, gitu ya, maka ini akan membentuk persamaan hiperbola persegi panjang. Nah, apa itu? Lebih detailnya bagaimana? Kita akan memperjelas ini pada mata kuliah pertemuan berikutnya di geometri analit melalui asinkron mandiri ini. Oke, terima kasih banyak. Kita akan berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.